Dana pensiun nasional kini berada di ambang persoalan serius. Angkanya bukan lagi sekadar peringatan dini, melainkan sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan. Defisit dana pensiun dilaporkan hampir menembus 1 triliun rupiah. Pada saat yang bersamaan terjadi fenomena yang memperparah kondisi tersebut, yakni semakin banyak pegawai yang memilih menarik dana pensiun secara sekaligus. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan janji besar. Gaji pensiunan akan dinaikkan hingga 75%. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar. Apakah kebijakan ini merupakan solusi jangka panjang bagi kesejahteraan pensiunan atau justru berpotensi menjadi bom waktu baru bagi keuangan negara? Isu dana pensiun kembali menjadi perhatian nasional bukan karena sensasi politik atau sekadar viral di media sosial, melainkan karena ia menyentuh persoalan struktural yang menentukan masa depan jutaan warga negara. Sistem pensiun bukan hanya soal pembayaran bulanan, melainkan soal keberlanjutan, keadilan antar generasi, dan kemampuan negara menjaga komitmen jangka panjangnya. Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Lonjakan ini sebenarnya sudah diprediksi sejak lama, seiring dengan gelombang besar ASN dan aparat negara yang direkrut puluhan tahun lalu kini memasuki usia pensiun secara bersamaan. Namun yang membuat situasi ini semakin krusial adalah perubahan perilaku pensiunan. Jika sebelumnya mayoritas pensiunan menerima manfaat secara bulanan sesuai desain awal sistem pensiun nasional, kini semakin banyak yang memilih menarik dana secara sekaligus. Keputusan ini, meskipun sepenuhnya rasional dari sudut pandang individu, membawa konsekuensi serius bagi keberlanjutan dana pensiun secara keseluruhan. Sistem pensiun dirancang untuk bekerja secara jangka panjang dengan arus masuk dan keluar yang relatif stabil. Ketika penarikan besar terjadi dalam waktu singkat, keseimbangan itu terganggu. Saat ini defisit dana pensiun tercatat berada di kisaran 490 miliar rupiah. Angka tersebut sudah cukup mengkhawatirkan. Namun para ahli aktuaria dan keuangan publik mengingatkan bahwa jika tren penarikan dana sekaligus terus berlangsung tanpa adanya koreksi kebijakan, defisit berpotensi menembus lebih dari 1 triliun rupiah dalam waktu yang relatif singkat. Ini bukan skenario yang dibuat-buat, melainkan proyeksi berbasis data dan tren aktual di lapangan. Defisit dana pensiun bukan sekadar angka di laporan keuangan tahunan. Ia mencerminkan tekanan likuiditas yang nyata. Dana pensiun yang seharusnya diinvestasikan dalam instrumen jangka panjang terpaksa dicairkan sebelum jatuh tempo. Dalam banyak kasus, pencairan dini ini dilakukan pada saat kondisi pasar tidak ideal, sehingga menimbulkan kerugian nilai. Jika kondisi ini terus berlanjut, kemampuan dana pensiun untuk membayar manfaat bagi pensiunan di masa depan akan terancam. Bukan hanya pensiunan saat ini yang terdampak, tetapi juga generasi pegawai yang masih aktif bekerja hari ini. Mengapa semakin banyak pensiunan memilih menarik dana sekaligus? Fenomena ini tidak muncul tanpa sebab. Bagi banyak pensiunan, dana sekaligus menawarkan kepastian finansial yang instan. Uang tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha, biaya kesehatan yang semakin mahal, membantu kebutuhan keluarga, atau sekadar sebagai perlindungan dari ketidakpastian ekonomi. Dalam situasi inflasi yang tinggi dan biaya hidup yang terus meningkat, pilihan ini terasa masuk akal dan bahkan logis. Namun dari sudut pandang sistem, arus keluar dana dalam jumlah besar dan waktu singkat merusak fondasi dana pensiun yang seharusnya stabil dan berjangka panjang. Di tengah kondisi yang penuh tekanan ini, janji Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji pensiunan hingga 75% menjadi sorotan besar. Jika direalisasikan, kebijakan ini akan menjadi salah satu peningkatan manfaat pensiun terbesar dalam sejarah Indonesia. Seorang pensiunan dengan gaji pensiun sekitar 6 juta rupiah berpotensi menerima peningkatan hingga kisaran 7 hingga 8 juta rupiah per bulan. Untuk golongan tinggi, angka pensiun bahkan bisa mendekati 10 juta rupiah per bulan. Persatuan Pensiunan Indonesia menyambut baik wacana tersebut dan berharap kebijakan ini dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Bahkan ada dorongan agar kebijakan ini berlaku surut minimal sejak awal tahun 2025. Bagi sebagian kalangan seperti hakim junior, kenaikan ini bisa berarti lonjakan pendapatan yang sangat signifikan, bahkan mencapai lebih dari 8 juta rupiah per bulan.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul catatan penting bahwa sebagian tunjangan tidak ikut naik, sehingga struktur pensiun secara keseluruhan masih belum sepenuhnya ideal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan sebesar ini. Menurutnya, pemerintah masih menunggu kepastian penerimaan negara, melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, serta mengevaluasi kondisi ekonomi setidaknya 1 kuartal ke depan. Pemerintah baru dapat masuk ke tahap pembahasan lanjutan pada triwulan kedua tahun 2026. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen politik telah disampaikan, realisasi kebijakan tetap harus melalui proses kehati-hatian fiskal. Purbaya menyampaikan optimisme bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 6% pada tahun 2026. Optimisme ini didasarkan pada percepatan belanja fiskal sejak awal tahun, serta sinkronisasi yang lebih baik dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Meski tahun 2025 diproyeksikan tumbuh sekitar 5,2%, pemerintah menilai fondasi menuju 2026 cukup kuat untuk menopang kebijakan sosial yang lebih ekspansif, termasuk kemungkinan kenaikan gaji pensiunan. Dalam Rapat Kerja Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia pada Desember 2024 di Jakarta yang dihadiri lebih dari 150 perwakilan dari seluruh provinsi, pemerintah menegaskan bahwa pensiun bukanlah beban negara, melainkan aset bangsa. Pernyataan ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pensiunan, bukan sebagai kelompok pasif, tetapi sebagai bagian dari modal sosial dan ekonomi nasional. Dalam forum tersebut, PPI juga menyampaikan tuntutan yang lebih luas, mulai dari perbaikan layanan BPJS Kesehatan, penyediaan fasilitas ramah lansia, hingga keadilan kenaikan pensiun lintas sektor ASN, TNI, Polri, dan BUMN. Namun disinilah letak dilema besar negara. Kenaikan gaji pensiunan hingga 75% memang berpotensi meningkatkan kesejahteraan jutaan pensiunan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di usia lanjut. Akan tetapi, tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem dana pensiun, kebijakan ini juga berpotensi menciptakan tekanan fiskal baru. Beban negara tidak hanya bertambah dari sisi pembayaran bulanan, tetapi juga dari kewajiban menjaga keberlanjutan dana pensiun di tengah tren penarikan dana sekaligus dan lonjakan jumlah pensiunan. Negara kini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ada tuntutan moral dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun. Di sisi lain, ada risiko nyata krisis dana pensiun jika kebijakan diambil tanpa pembenahan struktural. Reformasi sistem pensiun, pengelolaan investasi yang lebih hati-hati, pengaturan ulang skema penarikan dana, serta peningkatan transparansi menjadi prasyarat mutlak jika kenaikan gaji pensiunan ingin dijadikan solusi jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah gaji pensiunan layak naik, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa kenaikan tersebut tidak mengorbankan stabilitas keuangan di masa depan. Tanpa langkah menyeluruh dan berbasis data, janji yang dimaksudkan sebagai solusi bisa berubah menjadi masalah baru yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Inilah tantangan besar yang harus dijawab pemerintah dalam waktu yang tidak lama lagi.